Kemudian Imam Syafi'i ketika datang ke tempatnya Imam Ahmad bin Hambal, dijamu, jamuannya dimakan dengan lahap. Karena apa? Imam Syafi'i yakin ini makanannya halal. Makanannya orang soleh juga. Ingin mendapatkan keberkahan makanan orang soleh, yaitu muridnya yang bernama Ahmad bin Hambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wat ta'ah wa waffaqana littiba'i sunnati wa mulazamatil jama'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a hudah, amma ba'd. Para sesepuh yang saya muliakan, segenap pengurus Masjid Husnul Iman yang saya hormati, para bapak dan para ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Sore ini alhamdulillah kita bertepatan di Hari Santri Nasional, ya. Tanggal 22 Oktober tahun 2022, ya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kenikmatan-kenikmatan yang ada untuk kita semuanya dengan cara kita mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada sore hari ini adalah tentang adab menerima tamu. Tempo hari sudah kita bahas tentang adab bertamu. Di antara adab bertamu adalah datang jam 1 malam. Betul? Enggak ada ya? Enggak ada. Ya, tentunya datang pada waktu yang tidak menyulitkan orang yang kedatangan. Itu. Sekarang kita bahas tentang adab menerima tamu. Tadi telah dibawakan oleh pembawa acara bahwa orang yang beriman berkewajiban diperintahkan oleh Rasul untuk memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu bagian dari konsekuensi keimanan, perwujudan dari iman yang ada di dalam hati seseorang. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman pula bahwa nanti ada hari akhir, hari kebangkitan, di mana semua amal perbuatan kita mendapatkan balasan yang setimpal, maka kita diperintahkan Nabi untuk memuliakan tamu. Ini adab yang pertama. Ya, adab yang pertama, tamu kita muliakan. Sebab kalau kita bisa memuliakan tamu, berarti kita telah membuktikan keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada hari akhir. Jadi buktinya antara lain adalah memuliakan tamu.
Para bapak dan ibu sekalian, ini yang pertama. Ketika tamu datang, adab berikutnya adalah menyambut dengan hangat. Menyambut dengan hangat. Tamu itu yo kroso. Sing ketekanan kuwi seneng utawa ora seneng niku kroso. Mboten nggih? Kalau tuan rumah itu merasa senang dengan kedatangan kita, tampak di wajahnya. Kalau yang tuan rumah itu merasa keberatan kita datang, tampak juga ya di wajahnya. Maka apapun keadaannya, kalau kondisi kita memang memungkinkan untuk menerima tamu, tidak ada halangan, maka sambutlah tamu itu dengan sambutan yang hangat. Dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, lamma qadima wafdu Abdul Qais ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika delegasi dari Abdul Qais datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyambut dengan mengatakan, marhaban bil wafdil ladzina ja'u ghaira khazaya wala nadama. Marhaban, ini intinya, selamat datang. Marhaban, selamat datang. Biasanya kalau kita mendengar kata marhaban kapan ya? Ramadan ya? Marhaban ya Ramadan. Atau marhabanan. Marhaban ya nural aini. Terus marhaban jaddal husaini. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ya khairada'i. Itu sambutan kedatangan seseorang, kita sambut dengan marhaban. Selamat datang. Ya, engkau datang kepada tempat yang lapang, suasana yang lapang, dari kata ar-rahab, lapang. Gitu. Jadi Rasul menyambut dengan hangat tamu-tamu yang datang kepada beliau dengan ucapan marhaban. Demikian pula ketika ada seorang ibu namanya Ummu Hani. Ini hadisnya sahih pula, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa ketika Ummu Hani berkunjung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyambut dengan ucapan marhaban bi ummi haniin. Selamat datang wahai Ummu Hani. Di kalangan orang Arab itu ada beberapa ungkapan untuk menyambut kedatangan seseorang. Ada kata marhaban, berarti engkau datang ke tempat yang lapang. Ada ahlan wa sahlan. Ahlan artinya engkau datang kepada keluarga. Ahlan itu keluarga artinya. Engkau tidak datang ke tempat orang asing, engkau datang ke tempat keluarga. Menempatkan diri tuan rumah itu seperti keluarga sendiri, sehingga nyamanlah engkau datang kemari karena engkau datang ke keluarga sendiri, bukan orang lain. Itu artinya ahlan, keluarga. Wa sahlan, sahlan itu artinya mudah. Ya, engkau datang ke tempat yang mudah. Engkau datang dengan segala kemudahan di tempat ini. Ahlan wa sahlan. Jadi ini yang kedua. Menyambut dengan apa? Dengan sambutan yang hangat. Kemudian yang ketiga adalah melayani dan menjamu. Melayani dan menjamu. Jamuan yang paling baik adalah wajah yang berseri, wajah yang ceria, dan ucapan yang mengenakkan. Itu jamuan yang paling baik. Ya. Boleh jadi adanya hanya air putih. Air putih kan sehat gitu ya? Iya, air putih itu apa? Susu. Kalau ini air putih apa? Air apa?
Kalau kopi? Kopi air butek. Mau air bening apa air butek apa begitu ya? Masya Allah. Jadi melayani dan menjamu. Jangan sampai malah tamunya datang, kebetulan. Aduh, ini tolong dong dibikinin ini, bikinin ini. Ini kurang menghormati tamu. Ya kecuali mungkin ini sudah ada komunikasi tersendiri, begitu ya. Ini sudah bukan orang lain, sudah apa-apa ya memang sudah pernah di rumah dulu lama, datang. Tapi yo ngono ning ojo. Iya masih panas-panas begitu datang, penekno kono bocor dhuwur. Astagfirullahaladzim. Yo ngomong yo mangkeh lah. Disuguhin rumiyin, kasih kopi atau kasih teh, dijamu yang madai baru kepriwe kabare dulure biyunge pada sehat bok alhamdulillah. Jadi melayani dan menjamu tamu. Jadi ini bentuk pemuliaan. Ya, jangan merasa bahwa karena tuan rumah itu orang yang dimuliakan, orang yang terpandang di kampungnya, kemudian ketika ada tamu justru malah minta dilayani tamu. Ini bukan hal yang baik. Saya masih teringat bagaimana para masyayikh, para guru dulu ya, Masya Allah, para dosen, orang-orang yang saleh, ketika bagaimana mahasiswanya datang, namanya mahasiswa datang ya, ahlan wa sahlan datang, kemudian dilayani ini. Tahu kalau orang Indonesia itu makan dagingnya kan buat lauk, ya enggak? Kalau orang Arab nasinya buat lauk, gitu. Diajarin kita makan daging. Kita makan daging sepotong kan cukup ya Bu ya? Zid tambah. Udah sepotong udah cukup. Zid tambah, ambil 2 potong, suruh nambah lagi 3 potong. Habis itu nambah lagi, udah gak kuat, gak biasa. Gak biasa makan daging banyak. Bu nanti tuman malah bingung ya enggak? Gitu. Disebutkan di dalam surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 27. Ini menerangkan tentang ketika Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Nabi Ibrahim kedatangan rombongan tamu, kemudian ia membawa anak sapi yang gemuk. Ya, kemudian dimasak oleh keluarganya, oleh istrinya. Setelah dimasak, faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Faqarrabahu, lalu Nabi Ibrahim menghidangkannya. Yani menghidangkan apa tadi? Daging, ya, daging sapi yang sudah dimasak tadi. Anak sapi, jadi pedet, ya. Ya kurang lebihnya kalau kambing itu kan ada balibul gitu. Bawah 5 bulan. Ada batibul bawah 3 bulan. Ada balita. Ya enggak harus kamu itu orang ya. Faqarrabahu ilaihim. Jadi Nabi Ibrahim menghidangkannya kepada para tamu itu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian bahwa tuan rumah memuliakan tamu, diantaranya adalah memberikan hidangan. Apalagi tamu itu tamu asing, tamu dari jauh, ya, tamu dari jauh. Dan benar tamu-tamu yang datang itu adalah tamu-tamu yang sebelumnya benar dikenal oleh Nabi Ibrahim. Karena ini dipandang sebagai musafir, orang-orang yang menempuh perjalanan jauh, sedangkan pada waktu itu belum musim ada warung-warung di sepanjang jalan, maka perlu dijamu dengan jamuan yang memadai. Ternyata para tamunya enggak mau makan. Lagi ini kok ora gelem mangan, sebabnya tamune malaikat. La aklala syurba wala nauma lahum. Malaikat itu ora mangan, rak ngombe, rak turu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Itu malaikat. Beda dengan kita, ya. Kalau kita melekat, mangkat, iya. Tangi turu, melek mangkat, beda maning. Nah, makanya para malaikat itu yusabbihunal
laila wan nahara la yafturun. Bertasbih kepada Allah siang malam dan tidak pernah kendor tasbihnya. Kalau manusia ada masanya futur, ada masanya semangat, ada masanya kendor, ada masanya gigi gitu. Jadi ini yang keberapa? Iya. Melayani dan menjamu, melayani dan menjamu. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, betapapun melayani dan menjamu itu diperintahkan, tapi jangan sampai kemudian terlalu mengada-ada. Jangan mengada-ada. Yang nanti kemudian menyulitkan diri dan membuat tidak enak pula yang jadi tamu. Ini kalau kebiasaan orang-orang Arab, dan dermawan itu sifat yang dibanggakan. Ya, sedemikian rupa dermawannya, kadang-kadang tamu satu dipotongin onta satu. Gitu ya. Menunjukkan kedermawanannya itu. Ya. Jadi tidak terlalu mengada-ada. Jamaah sekalian, jadi kita mengetahui mana tamu yang perlu disuguhin makan berat. Mana tamu yang cukup disuguhi makan ringan. Mana tamu yang cukup dengan air bening, ya. Karena mungkin tidak lama, saya sebentar saja ini, ya paling tidak disuguhin air. Gimana? Ya, air putih ada, kemudian disiapkan teh. Oh ampun, saya nggak biasa minum teh. Biasanya saya minum susu. Nah, gitu. Ngelonjak, nanti minum susunya di surga ya, insyaallah. Jadi tidak takalluf atau tidak mengada-ada. Sebab kalau segala sesuatu itu dihidangkan dengan segala kemudahan, yang demikian itu juga nyaman, yang ketamuan nyaman, yang jadi tamu juga nyaman. Disebutkan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Qais bahwa anna Salman dakhala alaihi rajulun fada'alahu bima kana indahu, bahwa sesungguhnya Salman, di sini Salman Al-Farisi radhiyallahu an, kedatangan seseorang kemudian dihidangkan apa yang ada dan dimilikinya. Faqala, ia berkata, laula anna Rasulullah nahana au anna nuhina ayyatakallafa ahaduna li sahibihi latakallafna laka. Kalau sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami, atau kalau sekiranya kami atau kita tidak dilarang oleh Allah untuk memaksa-maksakan diri terlalu mengada-ada terhadap temannya atau orang yang bertamu kepadanya, niscaya saya akan mengada-ada untuk Anda. Ini apa kadarnya, apa adanya. Ya, akan tetapi disambut dengan baik, disapa dengan baik, dengan ucapan-ucapan yang nyaman pula. Jadi tidak takalluf, tidak mengada-ada. Walaupun begitu bukan berarti kemudian kita menyepelekan tamu lah apa adanya. Iya, kemudian ternyata di rumah nggak ada apa-apa. Gitu ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedatangan tamu jauh itu punya hak untuk mendapatkan hidangan selama 3 hari 3 malam. Punya hak. Tamu dari jauh, musafir bertamu ke tempat kita. Di zaman dahulu ketika orang bermusafir itu menempuh perjalanan jauh, ke sana kemari jauh, tidak ada keluarga, tidak ada apa, bertamu, maka ia punya hak untuk disuguhi hidangan, diberi makan selama 3 hari 3 malam. Tapi kita tidak ngalamin itu ya, karena kanan kiri warung banyak ya, begitu ya. Rumahnya juga nggak jauh ya, cuman tetangga RT ya, tidak perlu sampai seperti itu, begitu. Juga Anas bin Malik kembali, ia mengatakan kunna inda Umar, kami pernah berada di atau bersama dengan Umar. Faqala, Umar mengatakan, nuhina anit takallufi, kami dilarang dari memaksa-maksakan diri atau mengada-ada. Ini dalam segala urusan
bukan hanya dalam menjamu tamu, dari dalam apa saja peri kehidupan kita. Jangan menyusahkan diri, jangan terlalu mengada-ada yang akibatnya menyusahkan diri. Pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu. Kemudian Rasul tanya kepada keluarganya, keluarga, ada yang bisa dihidangkan malam ini? Tidak ada ya Rasulullah. Tanya keluarganya satu lagi, nggak ada. Akhirnya Rasulullah tawarkan kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa menerima tamu saya? Ada ta'awun, ada kerjasama. Kalau sekiranya kita tidak memungkinkan untuk menerima, untuk memberikan hidangan karena keterbatasan, maka bagaimana hak tamu itu terpenuhi? Kita carikan kira-kira orang yang bisa menjamu siapa. Kita kontak, assalamualaikum, kita ini. Di rumah saya juga tempatnya nggak muat. Gimana kalau nginep di tempat jenengan umpamanya? Kita carikan tempat, ya, carikan tempat. Kemudian ada salah seorang sahabat yang menyanggupi, saya ya Rasulullah. Padahal waktu itu makanan pas-pasan, makanan pas-pasan. Dan saya kira kisah ini tidak sekali dua kali pernah kita dengar. Kemudian begitu sudah diterima bermalam di rumah salah seorang sahabat tadi, dihidangkanlah makan malam. Dan makan malam itu nanti untuk yang di rumah dan anak-anaknya, dihidangkan kepada tamu. Kemudian ada komunikasi antara suami istri, nanti kalau sudah kita hidangkan, sudah di hadapan tamu, nanti saya akan pura-pura benerin lampu. Setelah saya benerin lampunya malah mati, bukan benerin, matiin, tapi ketone koyok benerin. Jadi begitu sudah mulai makan, sebentar saya benerin lampu ini. Malah mati. Wah, ayah ya nggak apa-apa, pasti kelihatan lah ini. Pura-pura ikut madang. Iya. Apa suaranya piring? Apa suaranya piring? Kelentang kelenting gitu ya. Kelentang kelenting. Ketone melu mangan. Jebule piring kosong. Tuan rumah piring kosong, etok-etok melu mangan. Yang dengan begitu supaya orang yang bertamu juga makan dengan lahap dan nyaman pula. Sebab kalau sekiranya tamunya menikmati hidangan, kemudian dilihatin terus sama tuan rumah, mangane enak apa ora? Ya Allah, iki jane oleh apa ora dipangan, dilihatin terus gitu. Iya. Masya Allah. Tapi kalau prasmanan di gedung itu kan ada yang catering ya, catering. Memang ada yang tukang liatin. Jangan tersinggung, itu ngeliatin sudah habis belum. Kalau habis segera ditambah lagi, maksudnya. Bukan ngeliatin makanan kita, bukan, ya, gitu. Jadi ini dalam memberikan jamuan kepada tamu tidak mengada-ada, tapi bukan berarti kemudian tidak memberikan hak tamu itu untuk mendapatkan jamuan yang memadai kalau sekiranya membutuhkan. Saya punya teman waktu itu dia dari Jakarta, itu dia berkunjung ke Bogor ke tempat temannya. Ke Bogor tempat temannya. Datang ke sana itu masih agak sore lah. Belum makan. Ini cerita ini, belum makan. Agak sore datang, belum makan. Jauh tempatnya. Naik mobil motor kendaraan umum waktu itu. Ya tahun sebelum 90-an. Ya, kemudian di sana diterima sampai sore, sampai malam, sampai isya nggak disuguhin makanan. Kencot. Ya. Jadi kelaparan, ya Allah, malam kelaparan kayak begini gimana? Mau minta makan gimana? Nggak minta makan gimana? Akhirnya pamit, ya, ada waktu itu belum ada Gojek. Ada nggak kira-kira motor yang bisa saya disewa? Ini agak buru-buru, ini saya ada urusan di rumah. Oh itu dicarikan motor segala macam. Ada orang yang nyewa sampai sana berapa? Udah disewa sampai rumah. Gara-gara kelaparan jadi tamu. Akhirnya sampai rumah ngomong, tolong bayarin babe. Orang Betawi ya, bayarin terus makan di rumah. Sejak saat itu kemudian ia bernadar, kalau ada tamu saya, maka harus makan di rumah. Harus makan.
Dan benar, setiap ada temannya datang harus makan di rumahnya, harus mau makan. Karena apa? Merasakan bagaimana datang jauh-jauh tidak dijamu dengan makanan. Kecuali kalau teman dekat itu tadi, tetangga, kampung, itu sih main sebentar-sebentar itu ya tidak perlu sampai ada jamuan. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian adalah ini saya tulis tersendiri, membersamai dalam menikmati jamuan. Tadi sudah ya, bisa dibuat poin tersendiri, membersamai dalam menikmati jamuan. Agar dengan membersamai itu, maka tamu ketika menikmati hidangan merasa nyaman. Ya. Termasuk membersamai jamuan ini adalah kalau sekiranya kita makan bareng-bareng, jangan berhenti duluan. Ya. Berhenti duluan. Apa namanya? Tamunya baru makan mau nambah. Tuan rumah sudah apa? Sudah berhenti, kemudian sendoknya sudah dibalik. Sudah cuci tangan, sudah bersih begini. Ini yang mau nambah rasida. Bersamai. Kalau sekiranya ternyata tadi kita sudah makan, kita hanya menemani, ya makanya dikit-dikit lah. Makanya dikit-dikit supaya apa? Supaya membersamai tamu itu makan bareng dengan kita supaya nyaman. Begitu. Sehingga tidak merasa makan sendiri kemudian tidak nyaman di dalam menikmatinya. Termasuk juga dalam membersamai tamu ini ketika memberikan jamuan adalah ketika tamunya masih makan aja dikukutin disit. Iya, ini baru makan masih kira-kira adalah 50-an atau 5 sendok atau apa. Sudah ya Pak ini ya? Astagfirullahaladzim. Sudah ya, yang lain dikukutin sehingga ya Allah. Biarkan nikmat begitu benar-benar sudah selesai. Bahkan memandang ada piring kotor habis makan kayak gitu itu kan indah juga ya. Merasakan nikmat, alhamdulillah bisa ini. Kadang-kadang nyomot-nyomot dikit gitu kan ya. Biarin aja nikmati. Jadi membersamai apa namanya dalam menikmati jamuan begitu. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara adab ketika orang memberi jamuan kata Nabi saqil qaumi akhiruhum syaraba. Orang yang memberikan minum kepada satu kaum adalah orang yang paling akhir minumnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah mengutamakan tamunya, ayo makan dulu. Jangan kemudian tuan rumahnya ngambil banyak dulu, kemudian tamunya nggak kebagian. Jangan sampai. Utamakan tamu terus sudah memastikan tamunya cukup, kemudian tuan rumahnya ngambil paling akhir. Dengan begitu, tuan rumah juga tetap bisa membersamai tamu ketika menikmati hidangan. Masya Allah. Ini diantara adab-adab yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah sekalian, diantara adab menerima tamu adalah ini istidhofah orang yang saleh. Minta ditamuin, minta didatangin orang yang kita pandang baik, orang saleh. Ya, minta didatengin, ditamuin oleh orang yang saleh. Karena apa? Saling mengunjungi dalam kebaikan, saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Tempo hari pernah kita bahas tentang ukhuwah, itu keutamaannya sangat besar. Dan ini akan semakin menguatkan persaudaraan, saling mengunjungi. Sekali tempo kunjung ke A, sekali tempo kunjung ke B, membalas kunjungan dan seterusnya. Walaupun tidak ada kepentingan duniawi, walaupun tidak ada kepentingan bisnis, akan tetapi dalam rangka untuk menguatkan ukhuwah, menguatkan persaudaraan, saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala, pahalanya itu besar. Di dalam hadis sahih disebutkan bahwa ada orang yang mengunjungi saudaranya di kampung lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus malaikat di jalan yang dilaluinya. Kemudian menanyakan, "Aina turid?" Malaikatnya dalam wujud manusia waktu itu. Jadi malaikat itu di antara sifatnya adalah bisa atasyakkul, ya bisa berbentuk menjadi fi surati adami, dalam bentuk anak Adam, dalam bentuk manusia.
Ini pernah terjadi di masa Rasulullah, seorang laki-laki yang pakaiannya putih, rambutnya hitam, gitu ya, rapi, bertanya kepada Rasul, beritahukan saya tentang apa itu Islam, beritahukan saya apa itu tentang iman, ya. Dan dijawab satu persatu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada orang yang berkunjung ke tempat saudaranya di perkampungan yang lain, kemudian di tengah jalan ditanya oleh malaikat dalam wujud manusia, aina turid, mau kemana? Uridu akhan li fi hadhil qaryah, saya ingin mengunjungi saudara saya di kampung itu. Kemudian ditanya lagi, hallaka min ni'matin tarubbuha, adakah kepentingan yang engkau ingin tumbuh kembangkan sehingga engkau datang kepadanya? Dijawab, la ghaira anni ahbabtuhu fillah, tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah. Kemudian malaikat ini yang dalam wujud manusia mengatakan, ketahuilah saya ini utusan Allah untuk menyampaikan kepadamu annallaha ahabbaka, sesungguhnya Allah mencintaimu. Subhanallah. Jadi mengunjungi saudara kita dalam rangka saling menguatkan dalam ketaatan kepada Allah, saling menguatkan ukhuwah, yang demikian ini menjadi sebab mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi istidhofah orang yang saleh. Dari Abu Sa'id, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Ya. Yang artinya la tusahib, janganlah engkau bersahabat illa mu'minan, kecuali orang yang memiliki iman, orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, dan janganlah makan ta'amaka, makanan kamu, illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Artinya ini memberikan anjuran bahwa hendaknya yang menikmati makanan kamu itu adalah ada porsi untuk orang yang takwa. Jadi makanan kita dinikmati oleh orang yang takwa, ini dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Tirmidzi, hadza haditsun hasanun. Dan ini makanya ketika Ahmad bin Hanbal kedatangan gurunya, orang yang saleh, yaitu Imam Syafi'i rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya, maka senang sekali kedatangan Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i ketika datang ke tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal, jamuannya dimakan dengan lahap. Karena apa? Imam Syafi'i yakin ini makanannya halal, makanannya orang saleh juga, ingin mendapatkan keberkahan makanan orang saleh, yaitu muridnya yang bernama Ahmad bin Hanbal. Sementara yang tuan rumah juga merasa bahagia, merasa penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena didatangi orang yang takwa, orang yang saleh, yaitu gurunya, yakni Imam Syafi'i. Jamaah sekalian, jadi di sini ada konteks membantu kebutuhan. Kalau membantu kebutuhan orang yang perlu dibantu, ya ini tidak mandang apakah dia orang soleh atau orang yang ahli taat, ahli maksiat, tidak pandang itu. Ia perlu ditolong manusia. Jangankan manusia, ya, binatang pun, ya, kita diperintahkan untuk memiliki sifat kasih sayang untuk nolong. Ini dalam konteks orang hajat, orang punya kepentingan, orang punya kebutuhan yang mendesak. Kita bisa bantu, kita diperintahkan. Tapi ada konteks lain, yaitu konteks bahwa kita ingin mendapatkan keutamaan. Di luar tadi, kebutuhan yang mendesak. Ketika ada orang punya kebutuhan yang mendesak perlu ditolong, tolonglah. Di samping itu, kita juga punya kepentingan untuk apa? Untuk bagaimana rizki kita ini bermanfaat. Rizki kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah tadi konteks hadis Nabi kita baca, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan makan makananmu itu kecuali orang yang takwa. Bukan berarti kita tidak boleh ngasih orang yang maksiat, bukan tidak boleh ngasih orang yang belum ibadah, bukan. Kita tetap membantu orang, justru siapa tahu dengan kita bantu, dengan kita perhatikan, ia kemudian menjadi lebih dekat dengan Allah, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa? Yang ketujuh ya. Yang ketujuh. Jamaah sekalian, yang ketujuh adalah memberikan
suasana yang nyaman. Ya, memberikan suasana yang nyaman. Suasana yang nyaman itu gimana? Kalau menempatkan ya di tempat yang apa? Yang pantes lah. Di tempat yang pantes. Kalau sekiranya nggak ada kursi, ya lesehan, nggak ada kursi mau ngapain? Ya lesehan. Ya, ketika lesehan, terus nggak ada tikar, nggak ada karpet, karena memang kondisinya belum punya tikar, belum punya karpet. Yo paling tidak lantainya bersih. Makanya ibu-ibu itu malu banget kalau sekiranya ada tamu lantainya masih belepotan. Iya nggak Bu ya? Kalau bapak-bapak gitu nggak? Urung karuan. Keri delok bapake sapa. Iya. Tapi ada juga loh ibu-ibu yang seminggu nggak ngepel nggak apa-apa katanya. Iya dengar sendiri saya. Tapi disapu Ustaz. Tapi nggak ngepel katanya. Masya Allah. Lah nggak kotor alhamdulillah. Orang anak cilik nang omah. Iya. Jadi apa namanya memberikan kenyamanan dari segi tempat. Kalau apa namanya ditempatkan yang bersih. Jangan sampai ditempatkannya itu pas di depan WC. Oh, jadi WC-nya dibuka lagi, keton lagi. Itu tempat apa namanya? Lubang WC-nya. Astagfirullahaladzim. Ya ditutup supaya artinya memberikan kenyamanan. Yang pertama. Yang kedua, termasuk memberikan kenyamanan ini juga tidak didiemin. Ini tamu datang terus assalamualaikum, salam. Tadi, monggo masuk. Irit banget begitu kata-katanya. Ya, begitu sudah silakan duduk, diam aja. Diam aja. Ini kayak neng-nengan. Kayak neng-nengan. Iya. Ya, perlu ice breaking gitu ya. Perlu dipecah itu ke apa namanya kejumudan itu, kebekuan itu. Jadi makanya tadi disampaikan di awal termasuk kan ada mengajak bicara, ya kan? Rame, gimana kabar? Alhamdulillah sehat, keluarga sehat. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Kok nggak diajak? Itu anaknya nggak diajak. Ini sama siapa di rumah? Ditanya. Orang itu senang ditanya. Tafakut, ya tafakut atau memperhatikan tentang keluarganya, memperhatikan tentang keadaannya. Gimana ibu? Sudah sehat dari sakitnya dan mana? Oh sudah, alhamdulillah ini segala. Nah begitu. Anaknya kapan pulang? Nggak lama nggak ketemu. Tanya. Ini membuat kenyamanan. Buatlah kenyamanan dengan perbincangan yang baik, ya disapa, diajak ngobrol, wajahnya juga ramah, bukan wajah kayak irus, apalagi kayak aja kepala kobra, kayak kepala kobra kan siap merekam itu. Aduh ngeri itu. Jadi berikan suasana yang nyaman. Kemudian udah 7 ya. Kemarin kan 8 ya. Ya sekarang 8 aja dah. Ketika sudah selesai mau pulang, antar tamu keluar pintu. Mengantar tamu keluar. Ketika tamunya pamit mau pulang. Sangoni. Itu yang ke-9. Tak tambah nanti. Disangoni. Masya Allah, disangoni. Ya kita juga melihat kan tamu kita. Tamu kita ini, oh ini mahasiswa. Tamu ini udah dari jauh, dari Karangpucung. Ini kelihatannya dari mana tadi? Oh, kelihatannya orang ini perlu tambahan sangu. Ada feeling lah. Orang kan bisa melihat tentang meraba keadaan. Berikan. Silakan. Jadi setidaknya itu tadi diantarkan sampai luar. Beda kita bertamu, begitu mau pulang, Pak Bari, oh ya monggo. Gitu. Begitu keluar dari pintu langsung tutup pintunya. Kepriwe kira-kira rasanya? Kayak diusir banget. Iya enggak? Iya. Makanya ini ada kebiasaan baik yang unik di kalangan orang-orang di Afghanistan. Orang-orang di Afghanistan itu kalau ada tamu mau pulang, itu diantar jalan sampai 1 kilo.
kurang lebih. Iya, sampai sekilo, jalan diantar begitu sampai keluar. Iya begitu. Nah, paling tidak ini diantarkan sampai ke pintu, kemudian dia jalan, kita tunggu dulu sampai benar-benar dia tidak tampak lagi. Ketika dia masih tampak di depan kita, hendaknya kita masih berada di luar rumah. Ini adab, ini adab. Orang yang ketika bertamu kepada kita, kemudian dia keluar, sudah meninggalkan kita, kita antar sampai keluar, kemudian sampai dia mungkin naik motor atau naik mobil, kita antarkan ke tempatnya, baru kemudian dia pulang, ya jalan, kemudian baru kita masuk. Ini meninggalkan kesan tersendiri. Pulang dari bertamu di rumah kita, ada kenyamanan. Boleh jadi ada doa yang terucap, dan doa itu bermanfaat banget untuk keluarga kita. Alhamdulillah. Ini Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ini pernah mengunjungi Imam Ahmad bin Hanbal. Abu Ubaid mengatakan, falamma aradtul qiyama qama ma'i. Ketika saya mau bangkit pulang, maksudnya Imam Ahmad ikut berdiri bersama dengan saya, mengiringi saya. Qultu, aku katakan, la taf'al ya Abu Abdillah, enggak usah wahai Abu Abdillah. Jadi mau diantar, ikut berdiri, ikut menghantarkan. Kata tamunya, enggak usah wahai Abu Abdillah. Abu Abdillah itu panggilan keakraban Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Faqala, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, qala Sya'biyyu, Imam Sya'bi mengatakan, dia belajar dari salah seorang guru. Imam Sya'bi mengatakan, min tamami ziyaratiz zairi, di antara kesempurnaan kunjungan orang yang bertamu, yang berkunjung adalah antamsyiya ma'ahu ila babid dari, engkau berjalan bersamanya sampai pintu rumah, wa ta'khudha birikabihi, dan engkau ikut memegangi onta yang dikendarainya. Tuh, begitu kata Asy-Sya'bi. Dan ini diingat benar oleh Imam Ahmad. Maka ketika ada orang datang bertamu, mau pulang, diantar oleh Imam Ahmad. Enggak usah, enggak usah. Enggak, Imam Sya'bi mengatakan termasuk kesempurnaan kunjungan adalah engkau berjalan bersama dengan orang yang mengunjungi itu sampai ke pintu rumah, dan engkau ikut memegangi apa? Kendaraan yang akan ditungganginya. Waktu itu kendaraannya kan onta. Kalau enggak onta ya keledai gitu. Kalau sekarang apa? Ya sekarang kancil. Ya. Ya kijang itu kalau di Malaysia apa? Kancil ya, ya kancil. Nah, jadi cari kijang di sana enggak ada. Adanya apa? Mobil kan kancil. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Ini diantara adab-adab bertamu. Adab-adab apa? Menerima tamu. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.